Pernahkah kamu berpikir, apakah virus itu makhluk hidup atau hanya benda mati yang bisa menyerang tubuh kita? Kalau virus itu punya sel, kok bisa ya bikin kita sakit? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat selalu ya. Perkenalkan, nama Ibu Salia Distia Yuniar. Nah, hari ini kita akan belajar tentang salah satu makhluk hidup yang paling unik nih. Bahkan sebenarnya bukan makhluk hidup yang sepenuhnya gitu. Ada yang tahu? Yap. Kita hari ini tuh akan belajar tentang struktur virus dan fungsinya. Tapi sebelum kita mulai, yuk kita kenali dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Yaitu setelah menonton video pembelajaran tentang struktur virus dan fungsinya, siswa kelas 10 itu mampu menjelaskan pengertian virus secara singkat dan tepat, lalu mengidentifikasi minimal 3 struktur utama virus, yaitu seperti kapsid, asam nukleat, dan ekor gitu ya. Lalu diharapkan siswa itu juga dapat menjelaskan fungsi masing-masing struktur dengan benar. Dan yang terakhir, siswa itu diharapkan menyebutkan minimal 2 contoh virus yang dikenali dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, pastikan kalian menyiapkan buku catatan dan yuk kita mulai pelajarannya dengan semangat. Sebelum kita bahas struktur dari virus itu sendiri, kita perlu tahu dulu nih, apa itu virus? Ada yang tahu? Oke, jadi virus itu adalah partikel mikroskopis yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia, hewan, tumbuhan, bahkan bakteri. Virus tidak memiliki sel, tidak bisa berkembang biak sendiri, dan hanya bisa hidup kalau misal masuk ke dalam sel makhluk hidup. Inilah sebabnya virus itu disebut dengan makhluk peralihan, yaitu antara makhluk hidup dan benda mati. Ini adalah salah satu bentuk virus yang paling sering diteliti, yaitu virus bakteriofag, yaitu virus yang menyerang bakteri. Mari kita pelajari bagian-bagiannya satu persatu. Yang pertama, ada kapsid. Kapsid ini memiliki bentuk segi banyak atau ikosahedral gitu ya. Nah, fungsinya adalah untuk melindungi materi genetik virus dan membantu pengenalan ke sel inang. Kapsid sendiri itu tersusun atas protein yang berfungsi seperti pelindung DNA atau RNA yang dibawa oleh virus itu sendiri. Lalu yang kedua, ada asam nukleat atau DNA dan RNA. DNA atau RNA ini itu letaknya ada di dalam kapsid. Jadi fungsinya itu adalah untuk membawa informasi genetik untuk memperbanyak virus di dalam sel inang. Yang inilah isi utama dari virus yang bisa berupa DNA atau RNA, tergantung jenis virusnya. Lalu yang ketiga ada leher. Leher itu terletak di antara kapsid dan ekor. Jadi fungsinya itu adalah menyalurkan materi genetik dari kapsid ke bagian ekor saat infeksi. Dan bagian ini itu menjadi penghubung dan jalur keluarnya DNA virus ke sel target. Lalu yang keempat ada selubung ekor atau sheath, yang bentuknya itu adalah tabung spiral panjang yang dapat berkontraksi untuk menyuntikkan DNA ke dalam sel inang. Jadi saat virus menempel pada bakteri, selubung ini tuh mendorong DNA masuk ke dalam bakteri. Lalu yang kelima adalah papan dasar atau base plate. Nah, letaknya itu terletak di ujung bawah virus yang fungsinya untuk menempel kuat ke permukaan bakteri seperti alas kaki virus gitu yang menancap kuat di permukaan sel bakteri. Lalu bagian yang keenam adalah serabut ekor atau tail fibers. Nah, bentuknya itu adalah kaki seperti laba-laba yang fungsinya mendeteksi dan menempel pada sel inang yang spesifik. Dan bagian ini itu menentukan target virus. Kalau targetnya itu tidak cocok, berarti virusnya itu tidak akan menempel. Dan ada bagian yang ketujuh, yaitu ada jarum penusuk atau spike or tube gitu ya. Nah, letaknya itu di tengah papan dasar dan fungsinya itu menembus dinding sel inang. Jadi bagian inilah yang menusuk bakteri agar DNA-nya itu DNA virus tersebut bisa masuk. Sekarang yuk kita lihat contoh-contoh virus yang sering kali kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ada virus HIV, itu menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Lalu ada influenza yang menyebabkan flu. Lalu ada tobacco mosaic virus atau TMV yang menyerang tanaman tembakau, yang mana daunnya itu akan menjadi belang-belang. Selanjutnya ada bakteriofag sendiri, yaitu virus yang menyerang bakteri, seperti yang sudah kita bahas tadi. Nah, walaupun jenis dan targetnya berbeda-beda, semua virus itu memiliki struktur yang disesuaikan dengan fungsinya saat menginfeksi sel inang.
dan berkembang biak di dalamnya. Nah, dari pembahasan tadi, bisa kita simpulkan bahwa virus memiliki struktur yang sangat sederhana, tapi sangat efektif dalam melakukan tugasnya, yaitu menginfeksi dan memperbanyak diri. Bagian penting antara lain, yang pertama, materi genetik. Yang kita sudah bahas tadi ada DNA dan RNA yang membawa instruksi genetik. Lalu yang kedua, ada kapsid yang digunakan sebagai pelindung materi genetik dan alat pengenalan sel inang. Dan yang ketiga, ada ekor, spike, tail fibers, dan base plate, yang mana itu pada beberapa virus seperti bakteriofag, yang mana fungsinya itu adalah membantu menempel, menembus, dan memasukkan materi genetik ke dalam sel. Nah, sekarang coba kita pikirkan, apa yang terjadi jika virus itu tidak memiliki kapsid? Apakah virus itu tetap bisa menginfeksi? Pertanyaan ini bisa kalian renungkan sebagai bagian dari latihan berpikir kritis kali ini. Karena dengan memahami fungsi tiap bagian, kita itu juga akan lebih memahami bagaimana virus itu menyerang tubuh dan makhluk hidup yang lain. Dan jangan lupa di pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang cara virus memperbanyak diri di dalam sel. Ini akan menjawab pertanyaan bagaimana infeksi bisa menyebar dan berkembang. Terima kasih sudah belajar hari ini. Kalau ada pertanyaan, tuliskan di kolom komentar atau tanyakan langsung saat diskusi nanti ya. Tetap semangat belajar biologi karena ilmu kehidupan itu tidak jauh dari kehidupan kita sendiri, bahkan sampai ke tingkat mikroskopis seperti virus. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.